Halo teman-teman, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok satu, yaitu tentang kasus payment service PayPal, penyelesaian sengketa dan penolakan klaim pada transaksi payment gateway PayPal Indonesia. Kelompok satu sendiri terdiri dari saya, William David Hanjaya dengan NIM 1921141127 sebagai presentator, Yohana Pasarutolog dengan NIM 1921141164 sebagai penyusun, Anastasia Abigail Sugianto dengan NIM 1921141155 sebagai anggota, Alnoris Reli Firanti dengan NIM 1921141143 sebagai anggota, dan yang terakhir adalah Maria Yosefa Maholia dengan NIM 19214136 sebagai anggota. Next. Next. Latar belakang. PayPal menjelaskan bahwa PayPal adalah perusahaan layanan keuangan yang berbasis di California di Amerika Serikat. Salah satu pendirinya yakni Elon Musk yang juga dikenal sebagai perintis mobil listrik Tesla. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1998 ini sempat menjadi anak usaha eBay sebelum kemudian dipisah sebagai perusahaan tersendiri. Keunggulan PayPal adalah penggunaan transaksinya yang bisa dilakukan lintas negara. Hal ini tentunya sangat memudahkan bagi mereka yang sering melakukan jual beli produk dari luar negeri. Mengutip halaman PayPal, mengenai PayPal dalam sistem pembayaran disebutkan bahwa statistik penggunaan PayPal di seluruh dunia saat ini beroperasi di 202 negara dan mengelola lebih dari 232 juta akun, 300 juta pengguna secara global. PayPal memungkinkan pelanggan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan dana dalam 25 mata uang di seluruh dunia. Transaksi jual beli online dengan pembayaran melalui PayPal berbentuk transaksi elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-commerce. Tentunya, dalam transaksi jual beli online, tidak semua berjalan sesuai keinginan. Ada banyak alasan risiko sengketa yang timbul, mulai dari keterlambatan pengiriman, barang rusak, dan transaksi tanpa izin, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan. Next. Ringkasan kasus. PayPal menjelaskan bahwa dalam sistem PayPal, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, sistem PayPal akan memeriksanya dengan mengekskalasinya menjadi klaim. Klaim adalah permintaan ganti rugi dari konsumen kepada pelaku usaha sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan. Biasanya, memutuskan hasil klaim dalam waktu 30 hari atau kurang. Perselisihan yang telah ditutup tidak dapat dibuka kembali atau menjadi klaim. Dalam transaksi jual beli online di sistem PayPal, jika Anda membeli barang di eBay, tetapi tidak menerima atau menerima barang yang berbeda dengan informasi yang diberikan, sistem PayPal memberikan perlindungan. Perlindungan pembeli PayPal akan melindungi transaksi yang memenuhi syarat untuk pembeli berbayar ditambah biaya pengiriman awal. Pembelian tertentu seperti kendaraan dalam kategori kendaraan, peralatan, modal dalam kategori bisnis dan industri, dan real estate tidak memenuhi syarat untuk perlindungan pembeli PayPal. Selain bisa melakukan klaim, sistem PayPal juga bisa melakukan chargeback yang terjadi ketika konsumen tidak setuju dengan tagihan kartu kredit dan meminta perusahaan kartu kredit untuk mengembalikan dananya. Ketika konsumen mengajukan tolak bayar ke penerbit kartu kredit, ini berarti mereka membantah tagihan dan meminta penerbit kartu untuk membalikan dana. Next. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penyelesaian sengketa dan klaim chargeback pada transaksi payment gateway pada Vintage PayPal Indonesia, hubungan hukum antara pengguna payment gateway dan penyedia payment gateway at Techfin PayPal Indonesia adalah di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran elektronik antara lain konsumen, pelaku usaha, pengakuisisi, penerbit, dan penyedia payment gateway. Hubungan hukum yang timbul antara konsumen, pelaku usaha, pengakuisisi, penerbit, dan penyelenggara payment gateway lahir dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Namun demikian, konsumen dan penyelenggara payment gateway memiliki hubungan hukum yang tercipta dari kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara payment gateway
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Next. Next. Analisis kasus. Dalam kasus tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa dan klaim chargeback pada transaksi payment gateway pada vintage PayPal Indonesia. Hubungan hukum antara pengguna payment gateway dan penyedia payment gateway at TechFin PayPal Indonesia adalah di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran elektronik antara lain konsumen, pelaku usaha, pengakuisisi, penerbit, dan penyedia payment gateway. Hubungan hukum yang timbul antara konsumen, pelaku usaha, pengakuisisi, penerbit, dan penyelenggara payment gateway lahir dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Namun demikian, konsumen dan penyelenggara payment gateway memiliki hubungan hukum yang tercipta dari kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara payment gateway sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Jika terjadi masalah pembelian, penyelesaian sengketa dan klaim tagihan balik dalam aktivitas transaksi payment gateway di finance PayPal, di mana sistem PayPal menyediakan layanan. Anda dapat berkomunikasi langsung dengan penjual dengan membuka sengketa di pusat penyelesaian sengketa PayPal. Jika tidak tuntas dalam mengikuti kebijakan yang diberikan oleh layanan PayPal, konsumen atau pelaku usaha dapat meminta rekomendasi untuk melakukan mediasi ke pusat layanan PayPal. Tetapi jika tidak selesai, bisnis pelaku dan konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi yang biasanya pelaku usaha tunduk pada hukum yang berlaku di mana konsumen berkewarganegaraan. Next. Kelemahan dan kelebihannya. Kelebihan dari sistem PayPal adalah sistem PayPal menyediakan layanan yang dapat berkomunikasi langsung dengan penjual. Lalu sumber dana yang fleksibel, dapat mengirim uang dengan cepat, gratis biaya tahunan, dan bisa mendapatkan diskon. Barang lelang online dengan mudah. Lalu kelemahannya yaitu keterlambatan pengiriman, barang rusak, dan transaksi tanpa otorisasi. Tingkat keamanan PayPal cukup lemah, dapat terjadi sistem error ketika mengirimkan uang, akses user di PayPal terbatas untuk transaksi, dan yang terakhir adalah banyak penyalahgunaan PayPal. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah PayPal merupakan salah satu e-money yang dapat digunakan untuk pembayaran. Dalam penggunaannya memang terdapat beberapa kelemahan, tetapi banyak juga kelebihannya. Sebagai pengguna, sebaiknya diperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perusahaan PayPal. Next. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.